Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamran, NPM 04 200 1058, kelas A Tarbiyah semester 3. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hardware dan jenis-jenis perangkat keras atau hardware. Yang pertama, pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang terbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Yang kedua, jenis-jenis perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device atau unit masukan. Unit masukan berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Perangkat keras memiliki beberapa jenis. Yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengelolaan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Yang ketiga, touch head. Unit ini biasanya ditemukan pada laptop dan netbook dan berfungsi sebagai pengganti mouse untuk menemukan cukup dengan sentuhan jari. Yang kedua, proses device atau unit pemrosesan. Sangat penting dalam komputer. Kehandalan suatu komputer dapat dilihat dari prosesor yang digunakannya. Misalnya, 1. Prosesor. Yang kedua, register. Yang ketiga, chassis memori. Yang keempat, ROM. Yang kelima, RAM. Yang ketiga, output device. A. Monitor. Monitor merupakan unit keluaran yang memberikan informasi kepada pengguna komputer. Kedua, B. Printer. Printer adalah sebuah peralatan dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti keras transparansi. C. Speaker. Speaker akan memberikan informasi dalam bentuk suara apabila Anda mendengarkan lagu melalui komputer yang berhubung internet dan terhubung pada saluran pemancar radio online.
Keempat, backing storage atau unit penyimpanan. Unit penyimpanan memiliki dua, yaitu RAM, Random Access Memory. Digunakan sebagai memori baca tulis, artinya dapat diisi dan isinya dapat dibaca kembali. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. Digunakan untuk penyimpanan urutan instruksi tertentu yang sering digunakan sehingga lebih efisien jika selalu tersedia di memori. Contoh, BIOS, Basis Input Output System. Yang ketiga, bus. Data biasanya ditransfer antara penyimpanan utama dan prosesor melalui perangkat bus yang secara efektif berarti pengirim beberapa banyak bit data secara paralel. 4. Memory chassis, area penyanggaan komputer untuk data yang sedang diakses berulang-ulang dan untuk lewat semua data serta instruksi. Yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Unit tambahan ini memiliki beberapa, yaitu yang pertama, lead pen. Mirip ballpoint biasanya, hanya ujungnya memiliki sensor elektromagnetik. Bisa digunakan untuk menulis, tetapi juga mampu membaca kode-kode khusus yang kemudian diterjemahkan oleh komputer. Yang kedua, trackball. Fungsinya sama persis dengan mouse, hanya tampilannya berbeda. Pada trackball, bola yang menggerakkan kursor atau pointer berada di luar dan harus digerakkan oleh jari kita ke arah yang kita inginkan. Yang ketiga, joypad atau gamepad. Fungsinya sama dengan joystick, hanya bentuknya berbeda. Mirip papan kecil yang memiliki pegangan dan di atasnya banyak terdapat tombol-tombol.